Setelah Mas Wira pergi aku sudah tak bisa tidur lagi, kulihat Zehan sudah tertidur dengan pulasnya. Aku pandangi wajah mungilnya, dengan memandang wajahnya aku sedikit tenang. Aku benar-benar tak habis pikir dengan Mas Wira, dia nekat dan tak memikirkan perasaanku. Sebenarnya seberapa penting wanita itu buatnya sehingga dia menuruti saja permintaan wanita itu tanpa mengindahkan ancamanku. Aku menunggu Mas Wira dengan perasaan campur aduk. Sudah 1 jam lebih Mas Wira pergi tapi belum juga menunjukkan tanda-tanda kembali. Aneh pikirku, katanya rumah ibu dari wanita itu tak jauh tapi mengapa Mas Wira belum kembali juga? Bukankah jam segini juga bukan jam macet? Kalau 1 jam lagi Mas Wira belum kembali juga, aku akan bersikap tegas, gumamku. Aku berusaha menghubunginya, panggilan masuk tapi lagi-lagi tak diangkatnya. Berarti Mas Wira memang sengaja mengabaikan teleponku bahkan telepon yang terakhir pun dimatikannya. Apa mungkin dia masih menyetir? Ah tapi tidak. Aku sudah menelponnya dari tadi, harusnya dia menyempatkan mengangkatnya walau hanya sebentar. Tapi ini tidak, dia bahkan tak peduli dengan panggilanku yang berulang kali bahkan beberapa kali menolak panggilanku. Ini keterlaluan namanya, apa jangan-jangan dia lagi menyetir sehingga Mas Wira tak mengangkat teleponku, begitu pikirku. Baiklah aku menunggunya 1 jam lagi. Kalau sampai jam 3 dia belum kembali juga aku harus tegas dengan ucapan yang aku katakan sebelum dia pergi. Sambil menunggu Mas Wira, aku melakukan sholat 2 rakaat di sepertiga malam dulu untuk menenangkan hatiku yang tak tenang sedari tadi. Sehabis sholat hatiku jauh lebih tenang, tapi nalarku tetap tak bisa menerima alasan apapun dari Mas Wira atas tindakannya mengantar wanita itu. Buatku itu terlalu konyol dan mengada-ada, apakah benar dia hanya karyawan biasa? Dan jikapun benar, seberapa kedekatan Mas Wira dengannya hingga dia berani sekali minta bantuannya malam-malam begini? Dan yang tak habis pikir lagi karyawan itu memanggil suamiku dengan panggilan, Mas, walaupun tadi sempat diralatnya dengan panggilan, Pak. Jikapun dia ada masalah dengan suaminya, apakah tak ada teman lain yang bisa menolongnya? Lalu sedekat apa hubungan antara karyawan dan bos itu sehingga sang karyawan sebegitu beraninya meminta bantuan malam-malam dan sangat ngeyel untuk diantarkan pulang? Padahal aku sudah menawarkannya untuk tidur di rumahku dulu. Ah, kepalaku bisa pecah memikirkan semua ini. Belum lagi memikirkan kemungkinan bahwa Mas Wira berkhianat, hatiku memanas lagi. Aku memutuskan untuk mengambil koper yang kutaruh di atas lemari, aku masukkan bajuku dan Zehan satu persatu. Tapi aku memikirkan ulang lagi. Enak sekali mereka nanti bisa leluasa memiliki rumah ini jika memang ternyata benar mereka adalah pasangan selingkuh. Ini rumahku, rumah yang kudapatkan setelah menikah. Ini hakku dan Zehan. Jikalau memang mereka pasangan selingkuh, ya mereka harus memulai lagi dari nol bukannya mengambil hakku. Kalau aku pergi mereka enak sekali tinggal di sini dan aku yang terbuang. Iya kalau Mas Wira menyusulku dan memintaku kembali, kalau tidak, aku yang akan dirugikan dan jika aku sudah keluar dari rumah ini pasti akan susah untuk mendapatkannya kembali. Alhamdulillah di tengah kemarahanku, aku masih bisa menggunakan logikaku dan berpikir realistis. Kalau aku hanya menuruti amarahku, aku pasti sudah meninggalkan rumah ini dan pelakor itu akan tertawa bahagia. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk menaruh bajuku dan Zehan ke dalam koper. Sebagai gantinya aku taruh baju Mas Wira ke dalam koper. Selesai kumasukkan baju-bajunya, koper itu langsung kutaruh di luar. Biar saja ketika pulang dia kaget.
Logikaku masih belum bisa menerima ada wanita hamil yang tiba-tiba datang ke rinahku, tengah malam dan saat hujan pula. Itu sangat janggal bagiku. Sudah pukul 4 pagi dan Mas Wira belum pulang juga. Aku semakin curiga, kalau hanya mengantarkan mengapa selama ini, apakah rumah Ibu Nia sejauh itu? Apa mungkin mereka bermesra-mesraan dulu? Hatiku panas membayangkan Mas Wira berbaur tubuh dengan Nia, aku begidik ngeri dan ada perasaan jijik juga. Jika memang benar itu terjadi, tak akan ada ampun. Aku sanggup menerima kesalahan apapun tapi tidak dengan pengkhianatan. Bagiku jika dia sudah berani mencintai wanita lain berarti memang sudah tak ada lagi aku di hatinya. Sekarang yang bisa kulakukan adalah menyelidiki apa yang sebenar-benarnya terjadi. Aku mondar-mandir di kamarku, mencoba beristighfar sebanyak mungkin untuk menenangkan hatiku yang sudah dikuasai amarah. Aku takut jika amarahku meledak dan tak terkontrol. Aku mencoba berpikir lagi, apa tindakanku sudah betul dengan mengusirnya. Tapi aku berharap ini akan menjadi pelajaran untuknya, biar dia tahu bahwa istrinya juga punya perasaan yang harus dijaganya. Dia tidak bisa seenaknya bertindak sendiri tanpa memikirkan perasaanku. Hati istri mana yang tak sakit melihat suaminya mengantarkan wanita lain saat tengah malam seperti ini. Aku berharap dengan kejadian ini, dia tak akan lagi seenaknya memperlakukanku. Tapi aku juga harus cari tahu siapa itu Nia. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi ketika aku mendengar deru mobil Mas Wira memasuki halaman rumah. Ingat pulang juga Mas Wira rupanya. Kopernya sudah kutaruh di pintu samping garasi jadi ketika dia keluar dari mobil dia akan menemukan koper itu ketika akan masuk rumah. Kita lihat bagaimana reaksinya. Jangan main api Mas kalau tak mau terbakar, batinku. Kalau memang Mas Wira bisa membuktikan bahwa dia tidak selingkuh setidaknya kejadian ini bisa jadi shock terapi untuknya supaya tidak macam-macam lagi. Aku memperhatikan raut kebingungan dari wajah Mas Wira mengamati koper yang kuletakkan di depan pintu dari dalam rumah. Mas Wira membuka koper itu dan terlihat kaget bukan main setelah melihat barang-barangnya tersusun rapi di dalam koper dan dia mulai menggedor-gedor pintu rumah. Dik, maksud kamu apa? Maafin Mas. Mas bisa jelasin? Kata Mas Wira berulang-ulang. Dan aku pun lalu mendekat ke arah pintu tanpa membukanya. Jelasin apa? Mas, semua sudah jelas. Mana ada yang mengantar orang dari jam 1 pagi sampai habis subuh baru pulang. Dia tak mau ditinggal Dik? Hatiku langsung perih mendengar kata-kata Mas Wira. Memangnya apa Nia tanggung jawabnya sehingga Mas Wira harus memperdulikannya jika dia tak mau ditinggal? Semakin jelas semuanya. Memangnya Nia siapa kamu Mas sampai dia tak mau ditinggal? Bukankah di sana ada ibunya? Mengapa kamu yang mengurus? Sedekat apa kamu sama dia? Beberapa pertanyaan ku lemparkan secara membabi buta sehingga Mas Wira seperti kaget dan tak bersuara beberapa saat. Mungkin dia baru menyadari kekeliruan omongannya. Bukan begitu Dik maksud Mas? Dia itu beneran karyawan kita dan Mas hanya menolong. Cek, aku berdecak tak percaya dengan omongannya. Hanya karyawan kok sampai berani tak mengindahkan peringatan istri. Aku sakit hati Mas denganmu. Maafin Mas Dik, Mas salah. Jawabnya memelas. Jujur aku masih belum bisa memaafkannya. Masih ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku masih tak bisa menerima sikap Mas Wira yang hanya demi temannya tak memikirkan perasaanku sama sekali. Enggak Mas, tolong Mas pergi dari sini.
Terserah Mas mau kemana. Aku masih ingin menenangkan diriku dulu. Jujur aku masih belum bisa menerima semua ini. Aku menolak dengan tegas permintaan maaf Mas Wira. Ya udah Dik, Mas kasih waktu kamu untuk menenangkan diri. Mas pergi dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Kudengar suara deru mobil Mas Wira semakin menjauh, kemudian aku pun keluar dari rumah menuju sebuah mobil yang sudah kupesan dari tadi melalui aplikasi online di HP-ku. Tujuanku yaitu ingin mengikuti Mas Wira, mau kemana dia. Kalau kuikuti dengan kendaraanku sendiri dia pasti akan curiga. Maaf Mas, aku terpaksa melakukan ini. Aku ingin tahu seberapa keras usahmu untuk meyakinkanku. Membuatku percaya lagi kepadamu. Jujur hatiku sakit ketika kamu lebih memilih menemaninya daripada pulang ke rumah yang sudah jelas-jelas aku menunggumu. Saat ini, sudah kusiapkan rencana untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Bersambung.